Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai pusat massa, kesetimbangan benda tegar, fisika kelas 11. Video ini berisi penurunan rumus pusat massa atau titik berat dari benda tegar. Rumus-rumus dalam video ini bisa didapatkan dan di-print pada kertas sebagai tambahan untuk melengkapi catatan fisika, dan linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Channel saya ini khususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan teman-teman untuk menyaksikan video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Baik, sekarang kita akan menentukan pusat massa dari batang yang massanya M dan panjangnya L. Mari kita gambarkan sistem koordinat yang akan saya pakai di sini. Jadi ini batangnya, kita taruh di sumbu X ya, berimpit. Nah, sekarang kita berarti akan menghitung berapa nilai X, karena ini batang tipis, berarti arah Y-nya 0 ya. Nah, sekarang kita ambil potongan ya sepanjang arah ini. Potongan ini jaraknya dari sumbu Y itu adalah X, dan panjangnya adalah dalam arah X, saya sebut DX. Setelah itu kita akan menghitung berapa massa potongan ini. Tentu saja menggunakan perbandingan sederhana, dm sama dengan dx dibagi dengan L dikali M. Nah, berdasarkan rumus pusat massa atau titik berat untuk variabel X, maka integral X dm dibagi dengan M. M di sini adalah M total batangnya. Kita integrasi untuk sepanjang batang ya. Jadi kalau kita substitusikan dm-nya, dm-nya adalah dx per L dikali M. Nah, di sini kita integralkan dari ujung kiri sampai ujung kanan, berarti dari 0 sampai L. Karena variabelnya dx, berarti M dan L ini itu konstan. Kita keluarkan dari integrasi, kemudian kita bagi dengan M. Dan tentu saja M ini bisa dicoret, jadi yang tertinggal itu adalah 1/L integral X dx untuk X sama dengan 0 sampai L. Nah, kita integralkan, berarti integral X dx ya setengah X kuadrat, kemudian setengah duanya atau setengahnya tadi kita pindahkan keluar ya dulu, kemudian di sininya hasilnya adalah X kuadrat dari batas bawah 0 sampai batas atas. Kemudian kita substitusikan batas atasnya ke X kuadrat dan juga batas bawahnya, berarti nanti bentuknya jadi ini L kuadrat ya, dikurangi 0 kuadrat ya L kuadrat, kemudian dikalikan dengan 1/2L, maka kita dapatkan X barnya adalah setengah L, jadi jaraknya adalah setengah L. Oke, kalau kita gambarkan dari ujung sini adalah setengah L. Sekarang kita masuk nomor 2, kita akan menentukan pusat massa dari busur setengah lingkaran. Jadi ini ada busur setengah lingkaran ya, jari-jarinya R, massanya M. Nah, bagaimana letak pusat massanya? Oke, di sini sebenarnya karena ini bendanya simetris terhadap sumbu vertikal, maka kita tinggal mencari nilai vertikalnya. Tentu saja titik beratnya atau pusat massanya ada di garis ini ya. Jadi kita tinggal mencari berapakah jarak dari, katakanlah, pusat lingkaran ini ke atas atau ke bawah tuh mana ya. Nah, mari kita gambarkan sekali lagi. Kemudian kita akan mengambil potongan seperti ini. Potongannya sepanjang busur ya. Nah, ini kita akan gunakan jaraknya yaitu theta ya. Jadi kita akan gunakan variabel theta ini. Jarak partikel ini dari sini itu sejauh theta. Kemudian panjangnya sangat kecil ya. Jadi saya ambil sudutnya d theta. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa panjang potongan ini adalah R kali d theta ya. Kemudian jaraknya ya, jaraknya partikel ini itu adalah terhadap sumbu X adalah tentu saja Y ya ini. Nah, sekarang kita akan tentukan massa potongan ini. Jadi kita gunakan perbandingan linear saja. Jadi R d theta adalah panjang potongan ini dibagi PR itu adalah panjang seluruh busur setengah lingkaran dikalikan dengan massanya M ya. Kemudian kita gunakan rumus untuk
titik beratnya Y ya, berarti Y bar ya, integral dari Y dm dibagi M. Kemudian kita substitusikan Y-nya, jarak dari sini ke sumbu X itu adalah, ini adalah R, ini theta, berarti Y-nya adalah R sin theta ya. Kemudian dm-nya kita kopikan dari sini ke sini, mr dikali d theta per pr dibagi dengan M total. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Yang sama bisa dicoret, kemudian kita keluarkan yang konstantanya. Jadi nanti kita lihat R-nya bisa coret, tinggal R ini keluar, kemudian P di bagian penyebut di sini ya. M-nya habis ya. Oke, jadi yang tinggal adalah sin theta d theta. Nah, ini tentu saja mudah mengintegralkannya. Integral sin theta d theta itu adalah min cos theta. Kita integrasi dari ujung sini sampai ke ujung sini, berarti dari 0 sampai dengan pi radian ya. Jadi di sini batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Jadi ini min cos theta 0 sampai pi. Kemudian kita substitusikan pi ke theta dan juga 0 ya. Jadi min cos pi dikurang min cos 0 atau plus cos 0 ya. Cos pi itu min 1. Jadi kalau min kali min 1 jadi 1, dan cos 0 sendiri adalah 1. Jadi kita dapatkan Y barnya adalah 2R per pi. Jadi nanti jarak titik beratnya dari sini, dari pusat itu sejauh 2R per pi seperti ini ya. Sekarang kita akan menentukan pusat massa dari segi 4 yang ukurannya A kali B ini. Ya, jadi saya gambarkan lagi karena ini punya sumbu simetri, jadi saya gambarkan melewati salah satu sumbu simetrinya ya, simetri lipat di sini. Sehingga nanti yang perlu kita hitung adalah nilai Y-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa simpulkan bagaimana dengan nilai A-nya ya. Oke, mari kita lihat potongan berikut ini ya. Ini potongan sangat kecil, lebarnya, panjangnya A ya. Jaraknya dari sumbu Y adalah Y. Kemudian lebarnya saya sebut DY ya, dalam arah Y. Nah, dari sini bisa kita hitung tentu saja masanya menggunakan perbandingan linear biasa. Jadi luasnya adalah A kali DY dibagi dengan A kali B dikali M. Ini B-nya, A-nya bisa dicoret ya. Nah, berarti rumus titik berat kita mencari Y-nya ya. Berarti Y bar sama dengan integral Y dm dibagi dengan M. Itu kita tuliskan lagi Y-nya, dm kita ganti ya. ADY per AB kali M per M. Di sini ada yang sama, M dan A ya. Berarti kita bisa coret. Kemudian yang tersisa yang bukan variabel kita keluarkan dari integral. Jadi kita dapatkan 1/B integral Y dy. Batas integrasinya dari ujung bawah sampai ujung atas, berarti dari 0, Y sama dengan 0 maksudnya, ke Y sama dengan B ya. Integral Y dy adalah setengah Y kuadrat. Setengahnya kita keluarkan, gabungan dengan B ya. Jadi nanti 1/2B ini Y kuadrat. Batas integrasinya dari 0 sampai B. Kita substitusikan atas dikurangi batas bawah. Jadi yang di dalam kurung ini nanti jadi B kuadrat kurangi 0 kuadrat ya B kuadrat. Dikali 1/2B, maka kita mendapatkan setengah B Y barnya. Jadi letaknya dari sini ke sini itu setengah B atau seperti ini ya. Dan kalau kita hitung untuk dari sini ke titik berat ini, nilai X-nya adalah setengah A dengan cara yang sama ya. Baik, sekarang kita akan masuk yang keempat, yaitu pusat massa segitiga. Misalkan segitiganya alasnya A, tingginya B, massanya M ya. Nah, mari kita gambarkan lagi sumbu koordinatnya. Saya pilih di sini ya, X dan Y-nya. Nah, kemudian kita akan buat potongan ya. Kita akan mencari nilai Y aja. Nanti dengan cara yang sama, nanti nilai X juga kita bisa dapatkan. Jadi potongan seperti ini. Ini lebarnya sangat kecil ya, dalam arah vertikal itu DY ya. Jadi ini jaraknya Y dulu ya. Kemudian kita tahu bahwa ini Y itu adalah miring ya. Jadi nanti ada korelasi antara Y dan X-nya, yaitu persamaan garisnya.
kalau kita gunakan Y sama dengan garisnya turun ya, jadi min B per A itu adalah gradien ya, kali X tambah dengan titik potong dengan sumbu Y adalah 0, B, jadi tambah B. Tapi sekarang yang saya akan butuhkan itu adalah nilai X-nya. Jadi kalau kita rubah nanti jadi X sama dengan min A per B kali Y tambah dengan A. Nah, jadi X-nya itu dari sini ke sini ya. Maka luas potongan yang kecil ini, kalau kita sebut ini variabel lebarnya dy, maka luasnya adalah x dy ya. Itu adalah luas potongannya. Sehingga kalau kita hitung massa dari potongan itu adalah x dy untuk luas ini dibagi dengan setengah AB ya, dikali dengan M. Nah, kita masukkan ke rumus integral ini, berarti ngitung Y ya. Jadi Y bar adalah integral Y dm dibagi dengan M. Kita substitusikan nilai Y-nya, Y, kemudian dm-nya kita ganti dengan ini ya, X dy dibagi setengah AB kali M dibagi M. M-nya bisa kita coret ya. Nanti ini konstantanya ya 1/2AB di bagian penyebut itu bisa keluar ya. Jadi bentuknya 2 per AB ya, kali integral Y kali X dy ya. Nah, di sini variabelnya 2, sedangkan variabel yang digunakan adalah dy. Berarti kita perlu ganti nilai X dalam Y ya, dari sini ya. Maka kita substitusikan X-nya adalah min A per B kali Y tambah dengan A. Kita kalikan biasa seperti aljabar, maka 2 per AB sama dengan ini kali ini ya, jadi min A per B kali Y kuadrat, kemudian ini kali ini berarti tambah AY. Ini diintegrasi terhadap DY. Kita integralkan 2A per AB nya kita tulis dulu, integral Y kuadrat itu adalah 1/3 Y kuadrat. Jadi kalikan dengan min A per B, jadi min A per 3B ya, Y pangkat 3. Kemudian integral AY adalah setengah Y kuadrat ya, ini. Nah, ini kita substitusikan untuk batas integrasinya dari 0, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan B ya, ini. Kemudian kita substitusikan ke nilai Y-nya, maka kita dapatkan ini B pangkat 3, ini B pangkat 2 ya. Kemudian kita kalikan 2 per AB sama dikali dengan ini sama penyebut dulu AB kuadrat per 6. Nah, ini bisa kita coret 2 sama 6-nya dan AB-nya juga ya. Sehingga kita dapatkan Y bar sama dengan 1/3B. Ya, kalau kita gambar di sini itu letaknya kira-kira di sini ya. Jadi 1/3B dari sini ke sini. Nanti kalau kita hitung untuk A-nya juga dari sini sampai sini adalah 1/3A. Ya, sekarang kita akan menentukan pusat massa dari bidang setengah lingkaran seperti ini ya. Ini jari-jarinya R. Nah, untuk soal ini kita lihat bahwa ini punya sumbu simetri. Jadi kita buat salib sumbunya melewati salah satu sumbu simetri. Jadi seperti ini. Tentu saja berarti kita akan mencari nilai Y-nya saja ya. Karena nilai X-nya pasti 0. Nah, kita ambil potongan dulu. Nah, idenya adalah kita ambil potongan ini, itu adalah busur setengah lingkaran, karena busur setengah lingkaran sudah kita turunkan ya. Maka kita bisa gunakan integral dari sini 0 sampai ke R ya. Variabelnya adalah jari-jari busurnya ini adalah R ya. Kemudian tebalnya itu adalah DR. Letak titik berat dari busur ini adalah 2R per pi ya. Jadi seperti yang sudah kita dapatkan 2R per pi. Nah, kemudian panjang dari busur ini ya, itu adalah setengah lingkaran ya, pi kali R. Oke. Nah, jadi dm-nya itu adalah pi R dr luasnya dibagi dengan setengah pi R kuadrat M. Nah, rumus pusat massanya adalah integral Y dm dibagi dengan M. Tapi karena di sini tadi ini adalah busur ya, maka letak titik beratnya adalah 2R per pi ya, seperti yang sudah kita turunkan. Jadi 2R per pi ini dikali dm. Dm dari sini pi R dr dibagi setengah pi R kuadrat kali M bagi M. M-nya bisa dicoret. Kemudian pi yang ini juga bisa dicoret. Tinggal angkanya adalah 4
per pi r kuadrat. Ini pi r kuadratnya dari sini, ini pi yang di sini, r kuadrat yang ini ya. Variabelnya tinggal r kali r kuadrat dr. Diintegrasi dari 0 sampai ke r. Ini mudah saja, integral r kuadrat dr kan sepertiga r kuadrat, kemudian sepertiganya bisa kita kalikan ke depan. Jadi 4/3 pi r kuadrat dikali dengan r pangkat 3 dengan batas integrasinya dari 0 sampai r. Kita substitusikan, maka kita bisa mendapatkan r pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3, ya r pangkat 3. Nah ini di sini kita bisa coret dengan r kuadrat, sehingga kita dapatkan y bar sama dengan 4r, ya masih tersisa 1 r nya, dibagi dengan 3pi. Jadi kira-kira ada di sini jaraknya seperti ini ya, 4r bagi 3pi. Demikian video pusat massa keseimbangan nilai tegar fisika kelas 11. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar dan terima kasih.